warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya berdiri di depan sebagai ketua OSIS. Tetapi yang paling terpenting, saya berdiri di sini sebagai teman kalian yang sama-sama belajar dan menjalani kehidupan sekolah setiap harinya. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita akan membahas tentang bullying. Sebuah masalah yang sering dianggap sepele, tetapi memiliki dampak yang sangat besar dan nyata. Bullying bukan hanya tentang kekerasan fisik seperti mendorong, memukul, atau merusak barang milik orang lain. Bullying juga bisa berupa ejekan, hinaan, panggilan yang merendahkan, pengucilan dari pergaulan, menyebarkan gosip, hingga komentar menyakitkan di media sosial. Bahkan, candaan yang dilakukan terus-menerus dan membuat seseorang merasa tidak nyaman juga termasuk bullying. Di zaman sekarang, bullying tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui dunia digital atau sering dikenal sebagai cyberbullying. Satu komentar jahat di media sosial bisa dibaca banyak orang. Satu unggahan mempermalukan seseorang bisa menyebar dengan cepat. Hal ini membuat dampaknya semakin luas dan terkadang lebih menyakitkan karena korban merasa dipermalukan di depan banyak orang. Seringkali pelaku bullying berkata, "Ah, cuma bercanda." Namun kita perlu ingat bahwa tidak semua candaan itu lucu dan tidak semua orang memiliki perasaan yang sama. Sesuatu yang menurut kita biasa saja bisa sangat menyakitkan bagi orang lain. Bagi korban bullying bisa meninggalkan luka yang tidak terlihat tetapi sangat dalam, seperti rasa takut, minder, kehilangan konsentrasi untuk belajar, kehilangan kepercayaan diri, bahkan keengganan untuk datang sekolah lebih muncul akibat bullying. Teman-teman, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan menyenangkan. Tempat kita belajar, berteman, dan mengembangkan potensi diri. Tidak seharusnya ada rasa takut hanya karena berbeda. Tidak seharusnya ada siswa yang merasa sendirian karena dikucilkan. Setiap dari kita berhak merasa aman, dihargai, dan diterima apa adanya. Perlu kita sadari bahwa setiap tindakan memiliki dampak. Satu kata bisa membangun semangat seseorang, tetapi satu kata juga dapat menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Bayangkan jika kita berada di posisi korban, diajak setiap hari, dipanggil dengan nama yang tidak kita sukai, atau dijauhi tanpa alasan yang jelas. Tentu itu bukan hal yang menyenangkan. Karena itu, sebelum bicara atau bertindak, mari kita belajar untuk berpikir dan mengerti perasaan orang lain. Sebagai ketua ASIS, saya mengajak semua untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Mungkin kita merasa tidak pernah melakukan bullying. Pernahkah kita tertawa saat ada teman yang diejek? Pernahkah kita diam saja saat melihat teman kita dirundung? Atau sikap diam juga memperparah keadaan? Karena seolah-olah kita membiarkan hal itu terus terjadi. Padahal, tindakan kecil seperti menegur dengan baik, menemani korban, atau melaporkan pelaku kepada guru juga sangat berarti. Teman-teman yang saya banggakan, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang pandai saat berbicara di depan umum, ada yang lebih nyaman bekerja di balik layar, ada juga yang cepat memahami pelajaran, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk berpikir. Ada yang aktif dan percaya diri, ada yang pendiam dan butuh waktu untuk beradaptasi. Perbedaan ini bukan alasan untuk merendahkan,
melainkan hal yang harus kita hargai bersama. Justru dari perbedaan itulah kita dapat belajar banyak hal. Lingkungan sekolah yang positif tidak tercipta dengan sendirinya. Lingkungan itu dibangun oleh sikap dan perilaku kita setiap hari. Mulai dari cara kita berbicara, cara kita bercanda, cara kita memperlakukan teman, hingga cara kita menyelesaikan masalah. Jika ada perbedaan berpendapat atau berkonflik, selesaikanlah dengan komunikasi yang baik, bukan dengan ejekan atau kekerasan. Kami OSIS berkomitmen untuk mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bebas dari bullying. Kami akan berusaha mengadakan kegiatan yang mendorong kebersamaan, saling menghargai, dan menambah empati antar siswa. Namun usaha ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh warga sekolah. Pencegahan bullying bukan hanya tugas guru atau OSIS, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman yang mungkin pernah menjadi korban bullying, jangan pernah merasa bahwa itu adalah kesalahan kalian. Tidak ada seorang pun yang pantas diperlakukan dengan tidak hormat. Beranilah untuk bercerita dan meminta bantuan kepada guru, wali kelas, orang tua, atau teman yang kalian percayai. Mencari bantuan bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan bahwa kita peduli terhadap diri kita sendiri. Dan bagi kita yang mungkin tanpa sadar pernah menyakiti orang lain melalui perkataan atau tindakan, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah sikap yang berani dan terpuji. Mari kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Teman-teman, mari kita mulai dari hal-hal sederhana, yaitu dengan berbicara dengan sopan, menghargai perasaan teman, tidak mudah menghakimi berdasarkan penampilan atau latar belakang, serta saling menguatkan ketika ada yang sedang mengalami kesulitan. Jadilah teman yang membuat orang lain merasa diterima, bukan merasa disakiti. Jadilah generasi yang berani berkata tidak pada bullying dan berani membela kebenaran. Sekolah yang hebat bukan hanya tentang nilai yang tinggi dan deretan prestasi, tetapi juga tentang rasa aman, kebersamaan, dan saling menghargai. Prestasi akan lebih bermakna jika dicapai dalam lingkungan yang sehat dan suportif. Kita semua ingin dikenang sebagai angkatan yang kompak, saling mendukung, dan membawa nama baik sekolah, bukan sebagai angkatan yang penuh konflik dan perpecahan. Saya percaya bahwa teman-teman di sini adalah generasi yang cerdas dan memiliki hati nurani. Kita mampu menciptakan perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita jaga sekolah ini bersama-sama. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk menyakiti. Jadikan kata-kata sebagai alat untuk menyemangati, bukan untuk melukai. Jadikan kebersamaan sebagai sumber kekuatan kita bersama. Semoga apa yang kita bahas hari ini tidak hanya menjadi kata-kata yang terdengar indah, tetapi juga menjadi sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita wujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh rasa hormat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman semuanya. Saya akhiri, jika banyak salahnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.